pengangkatan P3K guru-guru honorer di daerahnya masing-masing. Ini batas akhir untuk penyerahan dokumen nantinya itu kepada BKN tanggal 31 Januari 2022. Ini proses yang sudah sedang berjalan. Lalu yang kedua, ketiga sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan itu lebih fokus kepada masalah yang sangat kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah, jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah inilah yang isu yang terus kita juga menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita melihat sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal 1 juta formasi, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau sekitar 25% dari guru honorer existing. Jadi sebenarnya formasi itu jauh lebih banyak daripada guru honorer yang ada di lapangan. Jadi sehingga kita akan terus mendorong, memperjuangkan bersama-sama bagaimana Pemda bisa memaksimalkan pengajuan formasi tahun ini. Nah, yang waktu itu saya juga sama Kang Dede waktu di podcastnya juga menyampaikan tentang ini. Di tahun 2021 itu sebenarnya sudah ada surat dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan alokasi dana per Pemda. Yang surat ini disampaikan ke seluruh kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Dan untuk tahun 2022 ini sudah disampaikan dari tahun 2021. Jadi suratnya tanggal 13 Desember tahun 2021 dari Dirjen Perimbangan Keuangan untuk menyampaikan bahwa perhitungan anggaran P3K dalam dana alokasi umum itu sudah dilakukan dan bersifat earmark. Ini saya tebalkan sejak tahun 2000, surat yang pertama sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa kalau dalam sistem penganggaran yang namanya earmark itu adalah dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sekali lagi, earmark ini kalau dalam penganggaran ini maksudnya adalah dana yang penggunaannya itu ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dan ini ditegaskan ke surat yang sebelumnya itu sekitar bulan Maret 2021 untuk PHK 2021, untuk pengajuan 2022 yang sudah dihitung juga secara maksimal, itu juga sudah dikeluarkan surat dari Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala daerah. Nah, kami terus dan bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Panselnas untuk melakukan sosialisasi dengan semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal. Dalam forum ini juga bisa saya sampaikan, kami berencana besok Mas Menteri dengan Pak Tito, Pak Mendagri, beserta Menpan RB, Menkeu, dan Kepala BKN akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemda, hostnya Kemendagri, dan untuk menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan, sudah ada anggarannya, pengajuannya sudah harus dilakukan untuk memaksimalkan, mendorong Pemda, semua kepala daerah untuk mendorong mereka mengajukan formasi secara maksimal. Karena ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kalau ini formasi 1 juta ini nggak diajukan secara maksimal, akan timbul masalah sudah lulus passing grade tapi nggak dapat formasi, padahal formasinya jauh lebih banyak daripada guru honorer existing. Jadi ini harus kita dorong terus, mohon bantuannya juga Bapak Ibu di Komisi 10 untuk mengadvokasikan ini. Dan yang seterusnya adalah tentunya seperti tadi yang disampaikan Mas Menteri, kita ingin mendorong ada segera terbitnya Permenpan yang baru, sehingga aturan main yang baru seperti yang prinsip-prinsip yang Mas Menteri jelaskan tadi itu bisa kita langsung akomodasi. Lulus passing grade nggak perlu lagi ikut ujian. Jadi begitu formasi yang muncul itu mereka didahulukan akan formasi. Jadi itu perjuangan yang terus kita lakukan di Panselnas, dan Mas Menteri terus tentu juga mengadvokasikan hal ini.
Setelah itu yang poin yang terakhir, dan ini yang juga tadi Mas Menteri sudah sampaikan, bahwa guru-guru swasta kehilangan guru-guru mereka. Kami sudah menginisiasi dialog, ya memang ada yang secara terpisah gitu ya, tapi waktu itu kita undang BMPS sebagai lembaga atau organisasi yang mewadahi berbagai macam sekolah-sekolah swasta atau badan musyawarah perguruan swasta tanggal 6 Januari. Itu masih sangat sesudah tahun baru, sebenarnya waktu itu di akhir tahun karena kita sudah ingin untuk melakukan dialog, tapi ketemu waktunya di awal Januari, dan kita mendengar berbagai masukan-masukan dari berbagai anggota BMPS dari berbagai provinsi, dari Sumatera sampai ke daerah timur, yang intinya tentunya bagaimana guru-guru swasta dari pihak yayasan ya tentunya ini, guru-guru swasta yang telah lulus formasi ini dikembalikan dan ditugaskan di sekolah swasta. Nah, tapi dialog kemudian berlangsung dan kita pada akhirnya memahami bahwa kunciannya itu ada di Undang-Undang ASN, dan BMPS itu akan mengajukan judicial review untuk Undang-Undang ASN ini. Lalu kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga, ya sesuai dengan undang-undang ya semua warga negara ini berhak untuk mengikuti kesempatan untuk ikut seleksi sesuai dengan undang-undang, dan juga kita mendorong semua sekolah swasta agar juga bisa membayar gaji guru-gurunya dan juga kepala sekolah sesuai atau minimum sesuai dengan UMR, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran perbandingan formasi dan kuota per daerah, tapi angka yang terpenting di sini adalah ada 758.018 formasi sesuai dengan rekomendasi Panja Komisi 10. Kita sudah melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama. Itu 758.018. Ini perhitungan kebutuhan kita, dan ini kita ingin memaksimalkan angka ini kepada seluruh Pemda untuk dapat mengajukan formasi ini, sehingga tahun 2022 ini kita bisa insya Allah menyelesaikan masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Terakhir slide-nya, ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu apa yang mungkin nanti bisa kita share juga surat dari Kementerian Keuangan, tapi intinya adalah sudah ditetapkan alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Dan yang di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah dalam alokasi DAU ini untuk gaji pokok P3K guru yang lulus 2021 itu dihitungnya 14 bulan gaji. Sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan, kebutuhan gaji pokok guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan. Artinya dihitung sejak Januari sampai Desember dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajiannya dimulai sejak Januari